Sesi 2, Pemantauan Glukosa Darah Mandiri atau PGDM. Apa itu glukosa darah? Glukosa darah atau gula darah merupakan gula yang berada dalam darah yang berbentuk dari karbohidrat dalam makanan yang disimpan sebagai glikogen di hati dan otot rangka. Hormon yang mempengaruhi kadar glukosa adalah insulin dan glukagon yang berasal dari pankreas. Apa itu pemantauan glukosa darah mandiri atau PGDM? Merupakan pemeriksaan glukosa darah berkala yang dilakukan dengan menggunakan glukometer oleh penderita sendiri atau keluarganya. Pemantauan glukosa darah mandiri dapat dilaksanakan oleh penderita yang telah mendapatkan edukasi dari tenaga kesehatan terlatih. Apa itu pemantauan glukosa darah mandiri terstruktur? Pemantauan glukosa darah mandiri terstruktur merupakan pemeriksaan dan pencatatan hasil glukosa darah mandiri yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu sepanjang hari dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan regimen pengobatan masing-masing penderita diabetes mellitus dan kemudian dianalisis untuk merencanakan penyesuaian regimen pengobatan atau gaya hidup. Manfaat pemantauan glukosa darah mandiri. PGDM dapat memberikan informasi tentang variabilitas glukosa darah harian seperti glukosa darah setiap sebelum makan, 1 atau 2 jam setelah makan, atau sewaktu-waktu pada kondisi khusus. Manfaat lain dari pemantauan glukosa darah mandiri, yang pertama menjaga keselamatan penderita diabetes, yang kedua membantu upaya perubahan gaya hidup, yang ketiga membantu dalam pengambilan keputusan, yang keempat membantu penyesuaian dosis insulin atau hipoglikemik oral atau OHO yang diberikan bersama dengan steroid. Pemeriksaan kadar glukosa darah. Yang pertama, kadar glukosa darah sewaktu melalui darah kapiler, di mana kadar glukosa darah normal di bawah 90 mgdl. Belum pasti DM atau prediabetes 90 sampai 199 mgdl dan dinyatakan diabetes mellitus jika kadar glukosa darah lebih dari 200 mgdl. Yang kedua, kadar glukosa darah puasa melalui darah kapiler, di mana kadar glukosa darah normal di bawah 90 mgdl, belum pasti DM atau prediabetes 90 sampai 99 mgdl dan dinyatakan diabetes mellitus jika kadar glukosa darah lebih dari 100 mgdl. Frekuensi dan waktu pemantauan glukosa darah mandiri atau PGDM ditentukan oleh individu melalui diskusi dan kesepakatan antara dokter atau tenaga kesehatan terlatih dengan penyandang diabetes mellitus. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah tipe diabetes, pola pengobatan prioritas klinis, kemampuan atau dukungan dan finansial, faktor pendidikan dan perilaku. Pemantauan glukosa darah mandiri sebaiknya dilakukan pada DM tipe 2 dengan keadaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan insulin. Yang kedua, pada kondisi khusus, penyandang diabetes yang berencana hamil selama kehamilan kejadian hipoglikemia berulang. Saat sakit berat yang dapat memengaruhi variabilitas glukosa darah, puasa Ramadan atau puasa lainnya, terapi steroid, pekerjaan fisik berat, mengemudi, pemadam kebakaran, dan mereka yang pekerjaan lain yang bila terjadi hipoglikemia dapat membahayakan dirinya atau orang lain. Yang ketiga, menggunakan obat hipoglikemik oral atau OHO. Yang keempat, terkendali tanpa obat, hanya dengan aktivitas fisik dan nutrisi, misalnya aktivitas berat yang tidak biasa dilakukan atau sedang sakit dan lain-lain. Prosedur pemantauan glukosa darah mandiri atau PGDM. Yang pertama, memilih tempat tusukan. Pilihlah tepi ujung atau bagian lateral ujung jari, terutama pada jari ketiga, keempat, dan kelima, karena kurang menimbulkan rasa nyeri. Jika tidak memungkinkan, pemeriksaan dapat dilakukan di daerah telapak tangan, pangkal ujung jari, atau tenar. Kedua, cucilah tangan dengan air dan sabun dan keringkan. Bersihkan tempat yang akan ditusuk dengan alkohol 76%,
gunakan tetesan darah pertama. Yang ketiga, lakukan pemijatan ringan ujung jari sebelum ditusuk. Setelah ditusuk, jari tidak boleh ditekan-tekan lagi, karena sampel darah yang keluar merupakan plasma, bukan serum. Yang keempat, gunakan lancet yang tipis dan tajam untuk menghindari rasa nyeri. Gunakan satu lancet untuk satu kali penggunaan untuk mencegah transmisi bakteri patogen, infeksi kulit, dan reaksi kulit lainnya, serta mencegah penggunaan jarum lancet yang tumpul. Yang kelima, lakukan pengaturan kedalaman tusukan lancet sesuai kebutuhan masing-masing penyandang dengan mengaturnya melalui angka-angka yang tertera pada pen pemegang lancet. Jika menggunakan lancet tanpa pen, maka kedalaman tidak bisa diatur. Yang keenam, lakukan penusukan dengan lancet dan teteskan darah pada ujung strip. Ketujuh, jika pemeriksaan telah selesai, bersihkan darah pada ujung jari dengan alkohol maupun kapas. Yang ke-8, lakukan pencatatan hasil dan waktu PGDM dalam buku catatan harian glukosa darah atau secara digital. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil PGDM. Yang pertama, faktor glukometer meliputi kerusakan strip akibat kelembapan, sinar, atau pemanasan yang langsung. Kerusakan atau tertutupnya elektroda dari strip. Strip yang kadaluarsa, baterai yang lemah, layar yang buram, banyak goresan atau pecah. Yang kedua, faktor keterampilan pengguna meliputi strip tidak dimasukkan ke glukometer secara tepat, kalibrasi glukometer yang tidak sesuai dengan nomor strip, spesimen darah yang terencerkan air, alkohol, atau produk kebersihan tangan, jumlah sampel darah yang kurang akibat cara penusukan yang salah, penekanan yang berlebihan pada ujung jari sehingga sampel darah yang keluar berupa plasma. Yang ketiga, faktor intrinsik penderita diabetes mellitus yang meliputi kadar sel darah merah dalam darah atau hematokrit yang tinggi, misal penyakit paru yang kronis, hipertrigliseridemia, shock, dan dehidrasi, memberikan hasil pembacaan kadar glukosa darah yang rendah palsu akibat kurangnya jumlah cairan dalam darah yang diperiksa. Pada hematokrit yang rendah, misal kehamilan, juga memberikan hasil pembacaan kadar glukosa darah yang tinggi palsu. Hipertrigliserida menyebabkan nilai pengukuran glukosa darah rendah atau palsu karena hematokrit yang tinggi. Kadar oksigen darah rendah seperti pada penyakit paru obstruktif kronik yang berat dapat menyebabkan hasil glukosa darah tinggi palsu. Asam urat. Nilai asam urat yang sangat tinggi seperti kasus gout berat menyebabkan hasil glukosa darah tinggi palsu. Yang keempat, faktor terapi meliputi kadar oksigen darah yang tinggi seperti pada pasien yang menerima terapi oksigen dapat menyebabkan hasil glukosa darah tinggi palsu. Selanjutnya, terapi medikamentosa seperti acetaminophen, L-dopa, tolazamid, asam ascorbat dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan glukosa darah karena reaksi kimia terhadap elektroda, tetapi pengaruh medikamentosa tersebut kecil. Selanjutnya, exodextrin pada cairan dialisat peritoneal dapat menyebabkan hasil glukosa darah tinggi palsu. Pada penggunaan dialisat yang mengandung exodextrin tidak disarankan menggunakan glukometer dengan mekanisme glukosa dehidrogenasi PGG. Selanjutnya, hemodialisis rutin juga mengakibatkan hasil glukosa darah cenderung lebih tinggi karena adanya pengaruh dari asam urat dan ion seperti natrium.